Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada kali ini, pada pertemuan kedua mengenai etika dan hukum kefarmasian, tema pada hari ini adalah etika profesi kefarmasian, menjadi apoteker profesional dan berintegritas. Jadi, kita harus memahami fondasi moral, tanggung jawab, dan prinsip etika yang menjadi jiwa profesi apoteker di Indonesia. Oke, dengan saya Rangga Febriana. Baik, kita lanjut. Oke, jadi pengenalan etika profesi apoteker. Kita harus tahu apa itu etika profesi. Etika profesi itu adalah pedoman untuk yang mengatur perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, apoteker itu punya pedoman moral, di mana itu kita sebut sebagai etika. Lalu yang kedua mengenai ciri-ciri profesi. Jadi itu adalah standar pendidikan, sumpah profesi, dan kode etik yang mengikat. Jadi nanti bagi mahasiswa-mahasiswa farmasi yang melaksanakan studi apoteker nanti akan mengalami namanya sumpah profesi. Sumpah profesi ini tidak hanya dilaksanakan oleh apoteker tapi juga oleh dokter, oleh perawat dan juga oleh hukum. Di mana kenapa disumpah? Karena kita melayani masyarakat. Lanjut, di sini ada prinsip etika. Apa saja? Yang pertama, benevolence, non-maleficence, justice, dan autonomi sebagai pilar utamanya. Studi kasus. Jadi di sini juga kita akan belajar mengenai contoh nyata pelanggaran etika dan implikasinya di dunia kefarmasian Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa itu etika kefarmasian? Jadi etika profesi kefarmasian adalah pedoman moral dan prinsip yang mengatur perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab. Tujuan utamanya untuk menjamin pelayanan obat yang aman, efektif, dan bertanggung jawab, melindungi keselamatan pasien dan masyarakat luas, serta membangun kepercayaan publik terhadap profesi apoteker. Ya, jadi perlu kita ketahui, zaman sekarang ada orang yang belum mengetahui apa itu profesi apoteker. Jadi kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya, sebagai orang-orang apoteker, kita harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kenapa? Jadi jangan sampai citra masyarakat itu kepada apoteker jadi jelek karena kita punya andil di situ. Kita lanjut. Ciri-ciri profesi apoteker. Yang pertama mengenai pendidikannya. Jadi menempuh S1 farmasi atau sarjana farmasi ditambah dengan program profesi apoteker sebagai syarat kompetensi profesional. Jadi seperti kita ketahui, mahasiswa S1 farmasi sarjana itu selama 4 tahun dan ditambah program profesi apoteker selama 1 tahun. Walaupun dulu sempat ada wacana profesi apoteker mau dibuat menjadi 2 tahun. Namun sepertinya wacana tersebut tidak jadi dilaksanakan. Lanjut, telah disenakan sumpah apoteker. Mengucapkan sumpah profesi sebagai komitmen moral dan integritas kepada pasien dan masyarakat. Ya, yang tadi seperti saya bilang, nanti kita sebagai apoteker akan disumpah. Lanjut, kode etik profesi. Tunduk pada Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) yang mengatur perilaku dan tanggung jawab. Jadi, seperti yang kita ketahui, apoteker itu ada satu lembaga organisasi kefarmasian yang menaungi apa itu, yaitu namanya IAI. Itu adalah singkatan dari Ikatan Apoteker Indonesia, yang dimana itu menaungi kita sebagai apoteker. Tapi bagaimana kalau misalnya hanya sarjana farmasi? Maka itu berbeda. Ada namanya PAFI, yaitu singkatan dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Disingkat PAFI. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Ini untuk S1 dan D3. Nah, jadi kita harus tahu lembaga-lembaga ini. Kenapa? Karena nextnya kita bekerja dalam pelayanan kefarmasian, kita harus tahu sebelah kita, bahwa kita tuh tidak kerja sendiri. Selanjutnya adalah orientasi pasien. Jadi seluruh pelayanan mengutamakan kepentingan pasien dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Ya, jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu misalnya kepentingan pribadi, misalnya bisnis. Jadi
Jangan sampai kita mengutamakan kepentingan bisnis dan mengalahkan kepentingan sosial atau umum. Itu sangat berbahaya. Oke, lanjut. Karakteristik profesional apoteker. Jadi pertama, kita harus kompeten, menguasai ilmu kefarmasian dan terus mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan. Jadi, walaupun kita sudah lulus apoteker, tapi kita tetap wajib untuk mencari ilmu di luar sana. Jadi, nanti kalian mahasiswa sudah lulus menjadi apoteker, jangan berhenti sampai di situ. Teruslah belajar, terus menggali ilmu, dan teruslah update pengetahuan. Karena dengan begitu, kalian bisa melengkapi ilmu-ilmu yang belum didapat di perkuliahan. Lanjut, sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi menjaga keselamatan pasien dan memastikan kualitas pelayanan di setiap interaksi. Kita interaksi sama siapa saja? Ya, kita berinteraksi dengan masyarakat tentunya, atau pasien. Lalu kita juga berinteraksi juga kepada nakes lain, atau tenaga kesehatan lain. Seperti apa? Seperti dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Misalnya radiologi atau laboratorium dan lainnya. Jadi interaksi tersebut mengharuskan kita untuk bisa berkomunikasi. Jadi di sini kita juga harus bisa punya ilmu komunikasi dan juga bertanggung jawab. Lanjut, jujur dan adil. Memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak diskriminatif kepada semua pasien. Jadi nanti kalau kalian, para apoteker sudah bekerja di pelayanan, kalian akan melihat ada berbagai macam pasien. Baik itu yang mungkin BPJS, mungkin tunai, hal seperti itu kita tidak boleh diskriminasi. Jadi tetap berlaku baik ke semua orang. Lanjut, kita harus berintegritas. Jadi kita harus memegang teguh kode etik dan peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tindakan profesional. Jadi kalau saya tanya kepada setiap orang, apa sih arti integritas? Itu pasti jawabannya akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, apa itu integritas? Artinya adalah do the right thing even nobody watching. Atau kita terus melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Jadi itu adalah integritas menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut. Prinsip-prinsip etika profesi apoteker. Yang pertama, berbuat baik atau di sini istilahnya adalah beneficence. Selalu memprioritaskan kesejahteraan pasien. Jadi mengutamakan kebaikan dan manfaat bagi pasien. Yang kedua adalah tidak merugikan atau istilahnya adalah non-maleficence. Hindari bahaya dan kesalahan berbahaya. Jadi kita harus menghindari tindakan yang membahayakan pasien. Yang ketiga adalah keadilan. Layanan setara dan adil tanpa diskriminasi. Jadi atau kita sebut dengan justice, pelayanan adil tanpa memandang latar belakang pasien. Yang tadi saya bilang, apakah di BPJS atau tunai itu adalah salah satu contohnya. Yang keempat adalah otonomi. Hormati hak pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi kita dalam bahasa Inggrisnya otonomi, menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan. Apa misalnya? Misalnya ketika pasien ingin membeli obat, katakanlah, mohon maaf, saya sebut nama Sanmol. Sanmol itu isinya paracetamol yang bermerek. Nah, ketika di barang di apotek kita tidak ada atau di rumah sakit tidak ada, kita tawarkan yang lain misalnya. Katakanlah paracetamol generik gitu kan. Nah, kita tidak boleh main asal ganti. Nah, kita harus tanya dulu ke pasien, apakah mau mereka mengganti dengan generik seperti itu. Begitu juga sebaliknya, jika mereka mau generik, tapi kita tawarkan saja. Misalnya tawarkan bermerek Sanmol. Jika mereka tidak mau, jangan dipaksakan seperti itu, walaupun isinya sama-sama paracetamol. Jadi tetap hormati hak pasien dalam pengambilan keputusan. Kita lanjut. Etika adalah jiwa profesi. Seorang apoteker sejatinya tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menghayati nilai-nilai etika dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kita lanjut. Tanggung jawab dan peran apoteker dalam etika profesi. Di apotek, jadi kita harus menjamin keamanan dan efektivitas setiap obat yang diberikan kepada pasien. Walaupun di rumah sakit juga kita harus menjamin keamanan dan efektivitas tersebut. Di rumah sakit, menguasai tenaga teknis kefarmasian dan memastikan standar pelayanan terpenuhi. Walaupun di apotek juga kita nanti harus memimpin seorang tenaga teknis kefarmasian atau kita singkat TTK.
Jadi ini berlaku untuk di apotek dan di rumah sakit karena ini merupakan pelayanan seperti itu. Lanjut, di komunitas. Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional, aman, dan tepat. Jadi di komunitas itu adalah mungkin di kehidupan sehari-hari atau ketika bertemu dengan sejawat lain atau lainnya seperti itu. Itu ada tanggung jawab dan peran kita apoteker. Lanjut, tanggung jawab apoteker. Jadi mungkin kita semua sudah tahu, jadi kita harus menjamin keamanan mutu dan efektivitas obat yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap tenaga teknik farmasi yang di bawah tanggung jawabnya, yang tadi juga sudah disebutkan. Yang ketiga, memberikan edukasi dan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami pasien. Ini juga sama, tapi saya harus cerita sedikit. Di sini ada istilah mudah dipahami pasien. Jadi, ketika kita mengedukasi kepada pasien, tolong gunakan bahasa-bahasa yang tidak sulit. Sebagai contoh, ketika kita ngomong katakanlah hipertensi, jadi jangan gunakan kata hipertensi, gunakanlah kata tekanan darah tinggi gitu. Itu sebagai salah satu contoh. Atau misalnya kita menjelaskan farmakologi kepada pasien. Jadi kita tidak usah menyebutkan farmakologi. Itu kan istilah-istilah yang hanya kita tahu. Jadi tidak perlu dilemparkan kepada pasien seperti itu. Jadi ada banyak istilah-istilah lain yang mungkin kita bisa sederhanakan agar kita mudah berbicara kepada pasien. Karena pada dasarnya pasien itu anggap saja awam gitu. Jadi biar mereka menangkap, karena ketika kita bekerja di rumah sakit itu banyak orang tua yang jadi pasien. Lanjut, menjaga kerahasiaan data pasien dan resep obat sesuai etika dan hukum. Ini sudah jelas. Jadi apapun yang dialami oleh pasien ketika pasien berkonsultasi dengan apoteker, maka itu harus di-keep. Tidak boleh disebarluaskan gitu. Tulis saja di rekam medis sebagai catatan agar pertimbangan nanti ketika kunjungan yang akan datang jadi catatan buat kami, misalnya terkait alergi atau terkait lainnya seperti itu. Lanjut, peran apoteker dalam sistem kesehatan. Jadi di sini kita itu ada di tengah-tengah antara dokter, antara pasien, antara industri farmasi. Kenapa? Di sini dokter meresepkan obat. Jadi bentuk komunikasi ke kita bisa dalam bentuk verbal atau non verbal. Biasanya komunikasi kita dalam bentuk resep atau tulisan. Maka di sini apoteker harus bisa membaca tulisan dokter. Mungkin kita sama-sama tahu tulisan dokter jelek seperti itu. Tapi zaman sekarang itu dokter-dokter tulisan sudah bagus karena memang di pelajaran mereka juga sudah diedukasi bahwa tulisan jelek itu bisa mengakibatkan medication error atau kesalahan medikasi. Jadi kalau misal apoteker salah baca karena tulisan jelek itu bisa berakibat fatal kepada pasien. Jadi juga ada andil. Jadi makanya biasanya dokter-dokter yang sekarang tulisan sudah bisa dibaca dengan baik. Lanjut, yang kedua adalah industri farmasi. Iya, jadi di industri farmasi juga ada apoteker. Di sana, apoteker di industri itu mengawasi dan memantau serta menjamin obat-obat yang dihasilkan itu baik dan bermutu. Nah, jadi di sana apoteker juga bisa kerja di industri dan kita di sana juga punya peran penting di sana. Apa yang dihasilkan mereka? Tentunya adalah obat. Obat yang diterima oleh kita apoteker akan diterima oleh pasien. Nah, ini adalah orang di pihak ketiga, yaitu orang yang membutuhkan obat tersebut yang tadi saya jelaskan. Melalui dengan konsultasi kepada dokter, dengan komunikasi melalui resep, kita apoteker mengolah semua hal tersebut dan juga kita mengkaji resep tersebut, apakah ada interaksi apa tidak gitu kan. Kita mengambil obat dan kita serahkan kepada pasien. Tentunya dengan edukasi seperti itu. Ya, jadi ini adalah hubungannya. Apoteker adalah sambungan dari dokter, industri farmasi, dan pasien. Apoteker berfungsi sebagai penghubung strategis antara dokter, pasien, dan industri farmasi. Jadi kita memastikan setiap obat yang digunakan secara rasional, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kita lanjut. Studi kasus pelanggaran etika profesi apoteker di Indonesia. Jadi kasus pertama terkait kesalahan pemberian obat, kasus kedua terkait medication error di rumah sakit, kasus ketiga adalah kelalaian meracik obat yang bisa berujung kepada kematian. Mari kita bedah satu persatu.
Ini kasus pertama terkait kesalahan pemberian obat di apotek Medan pada tahun 2018. Jadi ada dua pekerja apotek memberikan obat anti diabetes kepada pasien yang tidak menderita diabetes. Apa yang terjadi? Jadi orang yang tidak punya penyakit gula diberikan obat anti gula itu otomatis dia akan mengalami hipoglikemi atau glukosa di dalam darahnya itu berkurang dan mungkin sampai di tahap di mana dia kekurangan gula. Nah, berakibat apa? Itu bisa berakibat kejang dan koma akibat hipoglikemi berat karena kesalahan tersebut. Nah, ini kasus tersebut bisa berujung pada sidang pengadilan dan menjadi sorotan nasional terkait etika profesi. Jadi di sini kita harus benar ya, benar-benar make sure bahwa pasien tersebut itu benar-benar diabetes ketika kita berikan obat diabetes. Kita boleh kok cross check kepada pasien dengan bertanya, "Ibu, mohon maaf, dalam resep ini berarti ibu diabetes ya bu?" Gitu. Kita bisa ngobrol sambil ngobrol, terus membuat pasien itu terasa welcome gitu. Jadi biar mereka tuh spill ke kita penyakitnya apa yang diderita, sudah berapa lama gitu. Itu kan kita bisa memberikan value lebih kepada pasien, bisa memberikan nilai tambah kepada pasien, serta kita juga bisa make sure bahwa obat tersebut tepat sasaran dan benar digunakan oleh pasien. Bahkan kita juga bisa menggali, misalnya ibu makannya berapa kali sehari, bagaimana cara memakannya, terus apa jika itu misalnya insulin, tahu cara pemakaiannya seperti itu. Jadi itu bisa lebih make sure bahwa pengobatan tersebut itu bisa kita deliver dengan optimal seperti itu. Nah, pelajaran etikanya apa? Apoteker memiliki tanggung jawab penuh atas pengawasan seluruh staf kamar pasien. Kelalaian koordinasi bukan alasan pembenar tanggung jawab tidak bisa didelegasikan begitu saja. Jadi, di sini ada peran apoteker di mana apoteker harus mengawasi kerja TTK. Oke, di sini ada yang dilanggar yaitu non-malfeasance dan beneficence. Kita lanjut. Medication error di rumah sakit. Jadi di sini di ranah rumah sakit ada kasus persepan, administrasi, dispensing, dan juga monitoring. Jadi 26% insiden medication error terjadi pada fase administrasi. Di sini ya, administrasi ini. Di mana fase di apoteker memiliki peran krusial. Jadi bisa kesalahan dosis, rute, atau waktu pemberian dapat mengancam jiwa pasien. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur sanksi bagi apoteker yang lalai. Sanksi meliputi pencabutan izin, denda hingga pidana penjara. Kita lanjut. Kasus ketiga, kelalaian meracik obat berujung kematian. Jadi sanksi yang mengintai apoteker lalai, jadi bisa dapat dipidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Jadi ketika kasusnya bisa berdampak kepada hal ini, maka bisa dipidanakan. Yang kedua adalah sanksi perdata. Wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga pasien atau yang dirugikan. Jadi kalau ini lebih ke kerugian material atau keuangan. Yang ketiga adalah sanksi administratif. Ini bisa pencabutan SIPA oleh otoritas berwenang, bisa oleh IAI seperti itu. Kita lanjut. Akuntabilitas dan etika dalam praktek kefarmasian. Setiap keputusan seorang apoteker membawa konsekuensi hukum dan moral. Tidak ada ruang untuk kelalaian ketika menyangkut keselamatan nyawa manusia. Jadi tidak semua pelanggaran kode etik itu menuju pidana atau perdata. Di sini kita ada contoh di tabel mana yang masuk ke dalam kode etik, mana yang masuk ke dalam pidana dan masuk ke dalam perdata. Supaya kita bisa membedakan setiap kasus atau setiap kesalahan tersebut berujungnya kemana. Yang pertama, contoh kasus kode etik. Apoteker tidak menjaga kerahasiaan data pasien, bersikap tidak profesional, atau tidak memberikan informasi lengkap tentang obat. Ini masuk ke dalam ranah kode etik. Jadi di sini ketika pasien membeli obat, mereka itu berhak untuk mendapatkan informasi atas obat tersebut. Jadi harusnya walaupun tidak diminta, kita harus bisa memberikan informasi. Misal tentang cara pakai atau tentang cara penyimpanan seperti itu. Itu adalah tugas dari kefarmasian. Yang kedua, terkait pidana. Jadi sini apoteker memberikan obat tanpa izin edar, praktek tanpa STR atau SIPA, atau kelalaian berat yang menyebabkan pasien meninggal.
Jadi misalnya di apotek, kita beli apotek namun kok papan nama apotekernya tidak ada gitu. Rupanya setelah ditanya, rupanya memang mereka mereka mengaku apotek tapi tidak ada praktek apoteker di situ. Maka itu termasuk ke dalam pidana karena memang di dalam peraturan pemerintah wajib adanya apoteker yang terdaftar di apotek tersebut gitu. Jadi harus dibuktikan dengan SIPA atau surat izin praktek apoteker yang dimana SIPA tersebut diprogres di web DPMPTSP seperti itu. Jadi semua sudah berbasis online. Jadi kalau misalnya tidak ada apoteker maka itu bisa dipidanakan apoteknya karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Lanjut perdata. Pasien menuntut ganti rugi karena kesalahan pemberian obat yang menyebabkan kerugian material, biaya pengobatan tambahan. Misalnya di sini pasien beli obat atau menebus resep, terus yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Misalnya beli paracetamol kok yang didapat malah obat mahal, misalnya insulin, kan sangat jauh ya gitu kan. Selain itu bisa menyebabkan medication error, juga insulin kan mahal gitu. Jadi di sini perdata adalah kerugian material dan apotek harus mengganti biaya yang dikeluarkan oleh insulin tersebut. Itu perdatanya. Walaupun juga bisa dituntut karena memang kesalahan insulin jadi bisa hipoglikemia itu juga bisa dituntut juga. Nah, lanjut mengenai ranahnya. Jadi kalau ini kasus kode etik itu ranah ditangani oleh IAI. Dengan oleh pidana itu ranah hukum pidana oleh KUHP, UU Kesehatan. Dengan untuk perdata ranah hukum perdata. Sanksinya, jika pelanggaran kode etik itu bisa berupa teguran, pembinaan, pencabutan izin praktek. Nah, ini untuk yang tidak masuk ranah pidana atau perdata kecuali ada kerugian lainnya. Lanjut untuk pidana bisa dipenjara dan data kurungan, untuk perdata ganti rugi finansial sesuai putusan pengadilan. Kita lanjut. Catatan pentingnya, jadi etik itu disiplin profesi atau internal organisasi. Sedangkan pidana itu pelanggaran hukum publik. Negara versus pelaku. Jadi biasanya itu ada pelanggaran dan ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Jadi sudah melanggar undang-undang atau melanggar peraturan. Lanjut untuk perdata, sengketa antar individu. Jadi di sini pasien dengan apoteker, jadi manusia dengan manusia gitu. Jadi ada yang dirugikan salah satunya, biasanya sih material, tapi tidak selalu material. Lanjut. Terus implikasi, etika dan cara pencegah pelanggaran. Jadi kita mencegah supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran tadi disebutkan. Mengapa pencegahan sangat penting? Pelanggaran etika profesi tidak hanya merugikan pasien secara langsung, tapi juga merusak reputasi seluruh apoteker di mata masyarakat dan sistem kesehatan nasional. Jadi yang tadi saya bilang, kita harus membangun kepercayaan kita kepada pasien. Seperti itu. Lanjut. Jadi ada area fokusnya, yaitu dampak pelanggarannya dan strategi pencegahannya. Dampaknya adalah konsekuensi yang harus dihindari, harus kita cegah. Terus bagaimana strateginya adalah langkah-langkahnya. Lanjut. Dampaknya apa sih? Jadi dampaknya adalah mengenai kepercayaan publik. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap apoteker dan sistem pelayanan kesehatan. Misalnya ada seorang masyarakat pasien datang ke apotek Anda. Dia pengen beli apotek namun diberikan obat yang lain. Nah, itu akan menurunkan kepercayaan pasien bahwa pasien akan berpikir, wah kalau di apotek ini saya diberi obat yang salah. Walaupun kesalahannya hanya sekali dan itu keteledoran, namun itu bisa dicap jelek sampai bertahun-tahun dan bahkan pasien tersebut bisa ngomong ke tetangganya dan lainnya itu bisa jadi masalah besar terkait masalah kepercayaan. Jadi dicap bisa apotekernya atau juga dicap apoteknya atau pelayanan kesehatannya. Lanjut, resiko hukum. Sanksi disiplin berat bisa pencabutan izin praktik hingga tuntutan pidana dan perdata. Lalu mengenai kerugian pasien, dampak langsung pada pasien, resiko kesehatan serius, cacat permanen atau bahkan kematian. Jadi harus hati-hati karena kita bermain dengan obat. Obat itu punya efek samping, obat itu punya resiko. Jadi kita harus bisa benar-benar tahu bahwa kita harus menghindari risiko tersebut karena dampaknya sangat besar. Kita lanjut. Bagaimana strategi pencegahannya? Yang pertama, kita harus mendapatkan pelatihan etika. Jadi ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kalian sebelum terjun ke masyarakat itu harus
tahu bahwa ada etika-etika harus dipatuhi ketika kita bermasyarakat atau ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh melanggar hal tersebut. Selanjutnya terkait pengawasan dan audit. Ya, kita harus melakukan pengawasan. Misalnya kita punya apotek, kita harus mengawasi tim kita atau anak buah kita gitu, dan lakukan audit secara berkala, sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Lebih lebih sering lebih baik. Jadi menerapkan hal yang benar kepada pasien dan kepada seluruh masyarakat yang akan kontak kepada kita. Jadi kita harus audit apotek kita itu tetap menerapkan peraturan yang berlaku. Lanjut, komunikasi efektif yang tadi sudah kita jelaskan. Komunikasi itu adalah hal yang penting. Kita perlu memberi komunikasi kepada pasien yang efektif. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan sampai kepada pasien. Jangan sampai pasien tidak mengerti apa yang kita katakan, atau pasien tidak tahu apa yang kita katakan karena kita mungkin tadi menggunakan istilah-istilah yang berat seperti itu. Jadi kita harus memberikan komunikasi efektif agar pengobatan lancar dan tidak terjadi medication error. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Misalnya kita menggunakan resep elektronik. Jadi dokter menuliskan resep elektronik dengan ketikan, jadi meminimalisir terjadinya salah tulis atau salah baca dan lainnya. Karena tulisan tangan itu mungkin ada resiko tidak terbaca seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan teknologi agar mengurangi resiko medication error seperti itu. Nah, pencegahan pelanggaran etika bukan hanya tanggung jawab individu apoteker, tetapi juga institusi tempat bekerja dan organisasi profesi secara kolektif. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita bekerja secara tim seperti itu. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah, etika adalah fondasi profesi apoteker. Kita harus komitmen terhadap moral yang kita jaga. Etika profesi bukan sekedar aturan tertulis. Ia adalah komitmen moral yang harus dijaga seumur hidup selama apoteker berkarir. Lanjut. Profesionalisme menentukan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan integritas apoteker. Jadi, ketika kita sudah bekerja nanti sebagai apoteker, kita harus profesional. Tunjukkan profesionalis Anda kepada pasien dan berikan hasil kerja yang terbaik Anda. Tunjukkan agar Anda bisa dipercaya oleh pasien dan masyarakat. Seperti itu. Lalu yang ketiga, internalisasi sejak dini. Mahasiswa apoteker wajib memahami dan menginternalisasi prinsip etika sejak awal pendidikan profesi. Jadi kita harus memahami dan kita harus mengolah apa yang sudah kita terima. Dan tentunya jika lebih baik lagi apabila kita terus belajar agar kita lebih profesional dan berintegritas. Tentunya hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kita lanjut. Itu saja presentasi saya pada hari ini. Baik, silakan jika ada pertanyaan dan jika ada diskusi silakan lempar di kolom pertanyaan. Jadi kita diskusi sama-sama untuk menjaga integritas dan etika profesi demi masa depan dan kefarmasian Indonesia yang lebih baik. Jadi referensi ini dari Kode Etik Apoteker Indonesia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Baik, sekian pesan dari saya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.